Rahasia malam, tempat di mana sunyi bukan sekedar sepi, tapi sesuatu yang sedang menunggu. Matikan lampu, tenangkan nafas, karena malam ini cerita akan dimulai. Pernah nggak sih kalian lagi di dalam lift, tapi tiba-tiba lift tersebut berhenti di lantai yang kalian sendiri tahu bahwa lantai yang ada di gedung tersebut tidak pernah ada. Nah, kejadian ini dialami oleh dua orang pemuda bernama Rian dan juga temannya bernama Fadel yang berasal dari kota Samarinda. Sebagai anak muda yang logis, mereka awalnya tidak percaya dengan mitos, mistis, dan hal-hal goib yang ada di dunia ini. Tapi, pengalaman yang terjadi yang mereka alami pada malam itu benar-benar mengubah cara pandang mereka terhadap hal-hal gaib tersebut. Nah, kejadian ini juga menyisakan trauma yang cukup mendalam bagi mereka berdua. Hingga kondisi kesehatan fisik mereka dan mental mereka terganggu dalam waktu yang cukup lama. Nah, sebelum masuk video ceritanya, silakan ambil posisinya nyaman dan mari kita mulai cerita. Semuanya bermula pada akhir Februari tahun 2025 kemarin. Tepatnya tengah malam sekitar pukul jam 12 malam dini hari. Saat itu, Rian dan juga Fadel baru saja selesai nongkrong di sebuah kafe yang berada di mall tersebut. Nah, karena sudah malam, tengah malam, kafe juga sudah mau tutup. Mereka harus segera pulang melalui parkiran yang ada di basement. Dan kondisi mall pada saat itu sudah sangat sunyi, karena sebagian besar sudah tutup, dan sebagian besar lampu sudah dipadamkan atau dimatikan. Dan yang tersisa hanya lampu-lampu darurat yang remang-remang. Tanpa rasa curiga, tanpa ada rasa takut, mereka masuk ke dalam lift dan menekan tombol basement. Pintu tertutup secara perlahan, tapi keanehan langsung terjadi. Bukannya turun, lift tersebut justru bergerak naik. Rian sempat mengira ia salah tekan tombol. Tapi lampu indikator basement tetap menyala. Dan lift tersebut terus bergerak melewati lantai 2, lantai 3 tanpa mau berhenti hingga akhirnya berhenti di sebuah lantai yang secara fisik tidak pernah ada di dalam gedung tersebut. Nah, lantai yaitu lantai 6. Dan perlu kalian tahu bahwa gedung mall ini sebenarnya hanya memiliki 5 lantai saja. Dan Rian sempat bergumam, apa mungkin liftnya sedang error ya? Sementara Fadel hanya diam, menatap angka 6 di panel atau indikator lift tersebut yang berkedip-kedip tidak stabil. Saat pintu terbuka, Rian melihat pemandangan yang sangat mustahil ada di dalam gedung mall tersebut, yang dimana mall yang rapi, susunan rapi, semua rak. Tidak, yang dia lihat hanyalah sebuah lorong panjang yang gelap gulita dengan dinding yang retak seperti bangunan yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Bau amis yang luar biasa menyengat seperti bau pasar ikan yang membusuk bercampur dengan tanah basah langsung masuk ke hidung mereka yang sangat menyengat. Nah, dan dari kegelapan lorong tersebut terdengar suara tetesan air dan gesekan benda berat di lantai. Di ujung lorong yang gelap itu muncul bayangan-bayangan tinggi dengan bahu yang lebar yang meluncur di dinding-dinding dan diiringi suara bisikan parau dari kerongkongan yang kering. Dan Fadel mulai panik. Fadel menekan semua tombol secara acak, tapi lift tidak merespon sama sekali. Saat pintu lift akhirnya mulai bergerak, menutup setelah 2 menit yang mencekam tersebut, tiba-tiba sebuah tangan hitam legam dengan kuku panjang yang melengkung menyelip di sela pintu dan akhirnya mencekram jaket Fadel
Dan di situ, pada saat yang sama, Rian bersumpah ia mendengar suara bisikan tepat di telinganya, yaitu yang berbunyi, "Jangan pulang dulu, mainnya belum selesai." Mereka langsung berteriak sekuat tenaga, "Wah!" Dan di situ mereka karena panik, mereka langsung menarik jaketnya langsung secara kuat. Dan pada situ jaket Fadil robek dan pintu lift tersebut berhasil tertutup rapat. Setelah pintu tertutup, mereka terjebak di dalam lift yang macet itu selama 2 jam penuh tanpa adanya sinyal sama sekali. Nah, baru sekitar jam 2 pagi, petugas keamanan menemukan mereka di lantai 1 dalam kondisi yang linglung dengan darah segar mengalir dari telinga mereka tanpa sebab medis yang sangat jelas. Namun, bagian yang paling mengerikan ternyata terungkap dari rekaman CCTV selama 2 jam mereka terjebak di situ. Kamera merekam Rian dan Fadel sedang mengobrol dan tertawa serta mengangguk-ngangguk seolah sedang berinteraksi dengan seseorang. Padahal di sana hanya ada mereka berdua. Tidak ada sama sekali orang ketiga ataupun orang lain yang ada di situ. Nah, bahkan di satu momen tepat di menit 45, mereka berdua serempak menoleh ke arah sudut atas kabin secara bersamaan dan tersenyum kaku seperti senyuman yang terlihat sangat dipaksakan dan sangat seram, tidak seperti senyuman mereka biasanya. Nah, dan setelah ditelusuri lebih dalam lagi ditelusuri tentang daerah tersebut, ternyata ada sejarah yang cukup mencekam dari lokasi tersebut. Ternyata mal tersebut berdiri di atas bekas rawa besar yang pada tahun 1970-an sering dijadikan tempat pembuangan jenazah korban perselisihan yang terjadi di lokasi tersebut. Warga dulu menyebut kawasan itu dengan nama Lubuk Bisu. Saat pembangunan mal dilakukan pada tahun-tahun 2000, banyak ditemukan tulang belulang yang tidak lengkap di sana. Dan di situ Rian sangat yakin bahwa lantai 6 yang mereka masuki bukanlah lantai sungguhan, melainkan sebuah dimensi lain yang terbuka karena energi negatif dari masa lalu tempat tersebut. Gimana ceritanya? Oke. Sekian dan terima kasih.